timnas sekarang, apakah ini merupakan hasil dari sebuah proses? Yes. Saya ngikutin Bung Towel ini lama sekali. Jadi kenyataannya prestasi kita juga jelek. Baru zaman Erick Thohir ini. Baru zaman Erick Thohir kita bisa tidur nyenyak. Dikotominya naturalisasi sama lokal. Kalau saya detik ini, kalau pemain lokal itu kualitasnya lebih bagus daripada yang naturalisasi, kenapa tidak pakai lokal? Yes. Ya. Tapi seorang Erick Thohir, seorang Sintayong yang diberi beban, bagaimana tadi memprioritaskan yang ada di federasi dipilih timnas, dia melihat lokalnya belum termanage dengan bagus. Lalu kualitasnya masih so-so saja. Kalau dilawankan, mohon maaf ini saya nyebut negara, lawankan Vietnam aja udah kembang-kempis. Lalu kan Sintayong kan ngomong sama Erick Thohir, bro, gua mau di sini dengan gaji sekian, tapi gua harus punya kebebasan memilih. Loh, kenapa kamu pakai naturalisasi? Pemain lokalmu ini main 15 menit udah nggak bisa. Titik. Urusan kompetisi kita bicarakan nanti. Tapi timnas. Kalau sekarang ini parameternya kan sudah jelas. Parameter pemain untuk masuk di timnas sudah jelas, naturalisasi. Sekarang orang yang biasa mengurus timnas, sama mengurus kompetisi, mengurus grassroots, sudah punya parameter. Sekarang lebih enak. Kalau kamu mau bela negara Republik Indonesia supaya naturalisasi tidak terlalu banyak, Erick Thohir, Sintayong, dan timnas Indonesia semakin memberikan euforia yang luar biasa untuk rakyat Indonesia. Di tengah gembar-gembor yang menyerang kedalaman tubuh PSSI dan kedalaman dari skuad timnas Indonesia era Sintayong, timnas Indonesia terus berjuang untuk mendapatkan hasil yang produktif ya. Di putaran 3 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia kini fokus mempersiapkan diri di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai Sintayong resmi memperpanjang kontraknya, kepastian ini sekaligus mematahkan spekulasi bahwa Sintayong akan kembali melatih timnas Korea Selatan. Sebagai informasi penting juga bagi kalian ya, sobat supporter timnas Indonesia, Ketum PSSI Erick Thohir di sini sedang mempersiapkan serangkaian event penting baik level internasional timnas dan terbaru PSSI di bawah komando Pak Erick Thohir sedang mempersiapkan liga. Bersama Sintayong, timnas Garuda bakal membuat kejutan di grup neraka demi lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi syarat untuk bisa menjadi tim kejutan tidak hanya bisa mengandalkan keberuntungan saja. Semua persiapan itu bisa dilakukan dengan baik oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Jadi bagaimana Sintayong meracik strategi dan yang pas oleh pemain, yang pas juga, lalu kemudian pemainnya bisa memperhatikannya di lapangan nanti. Perlu diketahui juga kita sekarang udah masuk di bulan Juli, jadi persiapan timnas Indonesia itu tinggal 2 bulan lagi. Pertandingan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di timnas Indonesia pada September tanggal 5 kita mulai bermain di Arab Saudi ya, putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau mengacu kepada Piala Asia tahun lalu, kita kalah melawan Jepang 1-3. Di 16 besar kita kalah dari Australia. Jadi lawan 2 tim itu ada di kita di grup C. Jadi Sintayong tentu dengan persiapannya yang luar biasa akan menentukan hasilnya nanti kalau ada tambahan pemain diaspora lagi. Jadi persoalan naturalisasi selalu ada harapan kalau melihat bagaimana Orat Mangon dan Rafael Strijk diberi kesempatan bersama Marcelino Ferdinand tanpa memakai penyerang murni ya, dan mereka memakai persiapan yang matang dengan karakter bermain yang tidak perlu diragukan lagi. Bersama era kepelatihan timnas Indonesia yaitu Sintayong, dengan hanya butuh waktu untuk saling mengenal, saling beradaptasi, lebih tepatnya yaitu membangun chemistry di kedalaman skuad timnas Indonesia. Jadi kita bisa melakukan tekanannya di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Bagaimana teman-teman kita, pemain-pemain kita yang bermain di Eropa, sebuah PR bagi Sintayong, tantangan bagi manajemen tim nasional untuk melakukan persiapan matang.
kalau ada pemain baru lagi yang belum pernah nyobain untuk Indonesia dan memberi kejutan, karena tidak ada yang tidak mungkin, tapi prosesnya itu menjadi kunci untuk timnas Indonesia di putaran ketiga nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, demi timnas Indonesia menjaga asa lolos ke Piala Dunia ya, lolos di Piala Dunia. Dan bersama Sintayong, timnas Indonesia tentunya menaruh harapan yang besar dengan statement yang luar biasa dari Erick Thohir dan Sintayong. Tentunya di bawah komando Erick Thohir di sini, persiapan-persiapan yang telah dilakukan bersama manajemen ketum PSSI untuk memajukan liga, bukan hanya soal timnas saja. Jadi persoalan timnas sudah terus dilakukan digembar-gemborkan oleh Erick Thohir, dan soal dari naturalisasi akan selalu diperjuangkan khususnya di lini depan, dan semoga saja bukan hanya lini depan yang didapatkan oleh Erick Thohir nanti ya bersama Sintayong, tetapi lini tengah sebagai gelandang-gelandang yang pengatur serangan, karena kita butuh kita itu butuh pelapis dari seorang Tom Haye di tengah sebagai juru kunci dari motor serangan dari timnas Indonesia. Semoga dengan kedatangan Kevin Dick nanti bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda, di sini ada beberapa cuplikan penting bagi kita semua bahwa era Sintayong dan era PSSI Erick Thohir ini sudah luar biasa. Jadi mari kita simak bersama bagaimana tanggapan kalian. Silakan ditulis di komentar dan di like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting tentang timnas Indonesia. Bersama saya, salam olahraga. Bahwa olahraga ini adalah sebuah event yang bisa mempersatukan bangsa, yang bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri untuk masyarakat Indonesia yang memang terus menginginkan perubahan, perbaikan, transformasi di dunia olahraga, dan juga supporter sepak bola yang sudah haus berpuluh-puluh tahun ya menjadi sebuah dilema, kok kayaknya kita ini tidak punya kemajuan di sepak bola. Tetapi dengan dukungan mereka kita bisa buktikan ya, dengan profesionalisme, transparan daripada kita sebagai tim manajemen yang ada di sepak bola, kita bisa buktikan kita bisa. Tetapi ini dorongan tentu tadi dari masyarakat, dari media semua, dan insya Allah ya saya juga terus melakukan transformasi. Kalau kemarin di tim nasional, sekarang kita akan dorong di liga. Kita akan lakukan transformasi. Dan saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Coach Sintayong, Coach Indra Safri, Coach Nova yang sekarang sedang berjuang, dan tentu semua daripada stakeholder sepak bola, pemerintah, Exco yang ada PSSI, Asprof semua, dan memang dukungan yang luar biasa juga dari tentu Pak Presiden Jokowi yang barusan tadi lagi acara RCTI juga ngecek lagi, oh besok pertandingan ya, jam berapa ya gitu. Jadi memang ya sepak bola ini harus dekat dengan pimpinan nasional karena ini olahraga masyarakat ini. Percaya bola itu bundar ya, kalau kita tidak kasih kendor, kita terus bisa memberikan terbaik, siapapun ya kita bisa coba buat kejutan. Memang kita di grup neraka, di situ ada Jepang, ada Australia, ada Saudi Arabia, negara-negara lain yang juga sudah tentu teruji seperti Bahrain, China. Ya kembali kita sebagai bangsa yang besar, yang punya kemauan maju, ya kita tidak boleh istilahnya merendahkan diri kita atau nggak optimis kita kalah sama mereka. Enggak lah, kita harus lawan, kita buktikan kita bisa ngalahin Cina, kita bisa ngalahin Bahrain, kita bisa juga mungkin bikin kejutan ya kepada Saudi, Australia, Jepang ya, seperti kemarin di U23 juga kita mengalahkan Korea, mengalahkan Jordan, mengalahkan Australia. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi ya kembali ini yang saya bilang, preparation, persiapan dari tim nasional ini harus benar-benar didukung. Saya sudah bicara sama Liga, semua pemain tim nasional yang bermain di Liga Indonesia wajib dimainkan. Jangan mereka di bangku cadangkan. Ya, jangan gara-gara ada 8 pemain asing nanti 6 bisa main di lapangan, 2 di ini pemain tim nasional kita dicadangkan. Saya bilang tidak mau, saya nggak mau.
harus dimainkan, ya. Dan juga tentu persiapan kita sekarang sudah diberikan H-4, ya. Memang tidak cukup kalau mau H-7, tapi ya memang kendalanya sulit hari ini. Tidak mungkin kita bisa bikin TC 1 bulan, tidak mungkin juga pemainnya tidak ada, ya, karena pemain-pemain kita yang di luar negeri juga tidak mungkin bisa dilepas oleh klub-klubnya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita coba persiapan, jangan ada cedera, persiapan taktik dan lain-lainnya gitu. Tim seperti Swiss, Georgia itu bisa buat kejutan, ya sama tim Indonesia siapa tahu bisa kejutan juga di pertandingan kejuaraan kualifikasi untuk Asia ke Piala Dunia. Italinya udah kalah, jadi nggak ngejagoin siapa-siapa. Mungkin kalau boleh pilih ya abis ini Belanda lah, karena punya keikatan kesaudaraan gitu. Aduh, buat rakyat Indonesia yang selama ini sebagian besar itu pesimis terhadap sepak bola Indonesia. Jadi mungkin ya pro kontra lah. Ada yang pesimis, ada yang sangat idealis. Tapi menurut saya, apapun yang terjadi bahwa kemenangan kemarin, kita nggak usah ngomong yang pertama. Kalau yang ini luar biasa, selamat. Yang pertama bangsat. Kalau yang ini ini menunjukkan kepada dunia, khususnya Asia, bahwa Indonesia itu bisa main bola. Apapun alasannya nggak usah latar belakangnya nggak usah dibahas. Bahwa bendera Republik Indonesia kemarin diperhatikan dan pemain kita bisa menunjukkan kualitas persepak bolaan di tingkat Asia. Jadi sekali lagi kita nggak usah bicarakan yang di belakang. Tadi malam itu sangat luar biasa dan sangat menghibur, membuat bangga, terutama orang-orang yang sangat gila bola di Indonesia. Ada yang bilang itu sebuah proses, sebuah proses. Timnas sekarang, apakah ini merupakan hasil dari sebuah proses? Yes. Tapi apakah proses yang dilakukan sekarang itu akan bersifat long term? Juga perlu dikaji. Nah, yang bersifat instan itu juga ada bagusnya, juga ada kurangnya. Tapi di luar itu, saya pikir sangat bagus treatmentnya, sangat bagus strateginya. Tapi kalau ini merupakan cikal bakal secara mental, yes, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa mengalahkan Australia. Kemarin pada waktu saya pertama kali, kenapa orang bilang ini merupakan mati hidup kita? Berarti seolah-olah Australia itu segala-galanya. Saya pikir untuk under 20 ke bawah, Indonesia itu bisa berkibar di mana-mana. Yang senior itu saya masih tanda tanya. Tapi kalau yang under 20 ke bawah, Indonesia masih punya. Lalu jangan bilang, wah Pak itu kan naturalisasi. Indonesia mereka sudah berpaspor Indonesia, mereka berKTP Indonesia. Yang penting bagi kita, mereka sah secara yuridis, membela bendera merah putih, dan pada saat mereka main adalah bangsa Indonesia. Jadi apakah ini merupakan titik awal sejarah untuk ke depan? Secara mental yes, tapi kalau secara kualitas kita harus lihat ke belakang. Karena sepak bola ini proses. Gitu. Saya ngikutin Bung Towel ini lama sekali. Jadi statementnya kalau memang orang yang dari awal udah nggak suka, ya pasti membuat garis. Bapak jangan bela Clinton, nanti dimarahin netizen. Membuat garis. Kalau menurut saya, selama statement dari siapapun, Bung Towel siapapun, menganalisa, mengevaluasi persepak bolaan Indonesia, kenapa harus kita lawan, kita tidak sukain? Karena kalau semua itu lempeng-lempeng aja, kenyataannya prestasi kita juga jelek. Baru zaman Erick Thohir ini. Baru zaman Erick Thohir kita bisa tidur nyenyak. Bagaimana habis kemarin istri saya, Papa berapa? 1-0 mah tidur nyenyak kita. Jadi orang yang suka bola kalau sudah bilang tidur nyenyak saya, itu berarti semuanya itu sudah tercukupin. Sama saya pada waktu dulu pegang klub, kalau saya menang tidur nyenyak saya. Hutang kiri kanan, ada ribut sama tetangga, udah lupa sementara. Kan tapi sepak bola ini kan terus menerus. Namanya Piala Asia, Piala Dunia, Liga 1, Liga 2 kan terus selesai terus. Jadi berpuas hari ini boleh. Ya, jadi kalau menurut saya biarin semua itu berjalan apa adanya.
Ya, support boleh, kritis boleh, tapi endingnya konstruktif. Kalau saya lihat apa yang ada selama ini, saya pikir masih dalam koridor ya. Kalau netizen kan emang boleh mengkritik negatif, mendukung positif, mereka nggak dibayar dan tidak membayar. Hak mereka. Jadi hak mereka gitu. Cuma kita juga boleh tidak mendengarkan mereka, gitu. Jadi hak kita juga. Cuma saya melihat sampai saat ini, saya lihat di TV, saya lihat di apapun ya, masih dalam koridor untuk kebaikan bersama. Iya, dan kita harus memahami bahwa pertandingan seperti kemarin itu bukan merupakan final dari sebuah pembinaan. Ya, ingat. Kita nggak membina loh pemain-pemain kemarin yang di luar yang disebutkan Bung Towel yang produksinya Borneo, produksinya Persibaya. Yang lain itu kita tidak mengetahui latar belakangnya, sejauh mana mereka berlatih. Kita kan hanya melihat dalam kurun waktu 1-2 tahun, oh ini bagus. Kita tawari mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan mereka memang ada hubungan, udah 80-90%. Udah orang yang nyinyir negatif, it's okay. Tapi kan fakta ada. Nah, PSSI dibilang sempurna tidak, tapi dibilang berhasil memuaskan rakyat Indonesia ya. Tapi harus diingat bahwa tadi kemenangan sebuah timnas dalam suatu event itu merupakan seharusnya goal setting dari sebuah proses. Lah proses ini kalau saya nggak usah banyak-banyak, skala prioritas seorang ketua PSSI itu 3 aja, nggak usah banyak-banyak. 1, organisasi, 2, Liga 1, kompetisinya, yang keempat timnas. Kalau ketua umum itu memikirkan terlalu banyak dalam koridor waktu yang sangat sempit, tidak akan bisa. Tapi ini harus dibikin, roadmap-nya harus dibikin. Kalau seperti Pak Jokowi, apakah ada roadmap-nya? Ada. Kalau zaman dahulu, zaman Soeharto ada repelita. Siapapun presidennya tinggal lanjutkan. Iya, repelita. Ya. Sekarang ini, ya saya tidak tahu apakah ketua umum sekarang ini lebih memprioritaskan timnas untuk membahagiakan rakyatnya dengan umpamanya skala prioritas yang tadi itu tidak terlalu diprioritaskan, tapi tetap dijalankan. Tapi lebih diprioritaskan timnasnya. Oke saja. Cara membahagiakan rakyat Indonesia, khusus orang bola, ini kan banyak. Ada yang mau instan, ada yang mau berproses, silakan aja. Tapi bagi kami yang menggeluti bola di lokal, itu ya kami timnas menang wajib itu. Tapi juga jangan dilupakan bahwa pembinaan, kompetisi, sama manajemen, pelayanan terhadap kami di insan bola di Republik Indonesia juga perlu dilaksanakan. Ini yang mungkin yang harus dilakukan oleh federasi saat ini. Kalau timnas sekarang kan shortcut-nya kan gampang. Cari yang terbaik di liga, yang terbaik di liga, ketemu hanya 7, 10, lalu dikombin dengan pemain-pemain yang ada darah Indonesia yang untuk dinaturalisasi, it's okay saja. Tapi akan lebih baik apabila pembinaan, kompetisi, manajemen bagus, yang nantinya seorang ketua umum tidak akan repot-repot mengeluarkan uang, waktu banyak untuk mencari pemain di luar. Karena apa? Pabriknya pemain sudah berjalan normal. Idealnya. Tapi seorang pemimpin kan boleh, waktu saya cuma 4 tahun, gede. Saya tidak mungkin melakukan. It's okay deh. Nggak masalah bagi saya. Tapi minimal roadmap-nya ini sudah ada. Kita lihat dulu. Ketua-ketua yang lama itu pasti punya roadmap. Tinggal melihat, mengevaluasi, layak nggak ini? Gitu. Artinya itu harus mempunyai pasukan yang sangat bagus, solid, ya. Sehandal dia lah. Nggak usah lah. Kalau Pak Erick Thohir itu nilainya, kalau diukur itu nilainya 8 atau 8,5-9, pasukannya ini minimal 6-7. Karena apa? Akselerasi Erick Thohir itu orang menilai akselerasinya PSSI. Setuju. Bayangin kalau gerbongnya ini nilainya di kepalanya ini 9, lalu eksekutor di bawahnya ini nggak bisa mengeksekusi polisinya si bos, ini kan parah. Tapi juga kita tidak boleh menjudge seperti itu.
Kuncinya kalau menurut saya, dan ini pasti sudah dilakukan, struktur organisasi sudah baku. Ya, struktur organisasi sudah baku. Goal setting sudah jelas. Sumber daya manusia udah jelas. Tinggal bagaimana sekarang sebagai seorang pemimpin mengempowerment orang, memberdayakan empowering orang. ya. Masyarakat ini puas dengan apa? Dengan timnas puas, tapi mereka juga bisa merasakan gila nih, kompetisi jalan, pembinaan jalan, biarpun tidak sempurna, nilainya mungkin masih 6 atau 7. Tapi supaya kita merasakan, kayak tadi aja saya katakan satu contoh, saya tidak mau menilai banyak. Karena apa? Jangan kita menaifkan usaha orang, kerja keras orang yang sudah menghasilkan. Tapi kita sebagai orang bola juga patut untuk mengkritisi dalam artian konstruksi bahwa perlu banyak ada pekerjaan. Karena kalau sampai style ini Thohir udah nggak mau lagi jadi ketua, karena ini bukan goal settingnya dia, yang lanjutkan ini kan akan keteteran. Mereka tidak akan punya akses seperti yang dimiliki Erick Thohir. Betul. Dulu zamannya Pak Nyala ada berapa naturalisasi, Pak Edi ada berapa naturalisasi, Pak Iwan Bule ada berapa naturalisasi. Sekarang aja tadi saya ngomong, zaman sekarang itu akselerasinya tinggi karena apa? Dapat backup. Yang dulu kenapa tidak dapat? Nah, mungkin kalau yang di PSSI itu bukan Erick Thohir juga akan berbeda, latar belakangnya berbeda, duitnya berbeda, koneksinya berbeda. Jadi sekarang ini zamannya Erick Thohir harus kita dukung, tapi yang konstruktif, pakai kritis. Jangan sampai dilepaskan cek kosong. Mampus kita. Di awal tidak mungkin seorang Erick Thohir itu mau jadi ketua umum PSSI dengan menghancurkan PSSI. Dipakai alat untuk berpolitik. Saya sampaikan dari awal dulu, saya pertama kali orang yang mendukung dia. Sepak bola dipakai alat politik boleh-boleh aja, silakan. Yang penting tadi, timnas bagus, organisasi bagus, pembinaan bagus, kompetisi bagus. Apa salahnya? Jadi kalau ada orang menjatuhkan Erick Thohir, wah ini nanti PSSI akan dijadikan alat, emang siapa? Wong sepak bola jadi alat politik pada waktu kita ngelawan Belanda. Jadi jangan lupa, sepak bola itu ada sebelum Republik ada. Sebelum kita merdeka 1930. Jadi orang sepak bola jangan merasa jijik gitu kalau PSSI dijadikan alat politik. Dijadikan alat politik itu orang kedengarannya kan terlalu kasar. Tapi coba mengemasnya. Kalau dijadikan alat politik, timnas juara, organisasi bagus, kompetisi bagus, lalu dia mencalonkan diri jadi presiden. Lalu orang se-Indonesia tak omongin, pilih Erick Thohir jadi presiden. Kalau enggak sepak bola tak hancurin. Milih semua. Loh kenyataannya begitu. Saya di Surabaya itu orang melihat Gede Widiade. Coba kalian coblos. Fakta itu seperti itu. Tapi yang bagi insan bola yang tidak boleh dilupakan tadi bahwa seorang Erick Thohir masuk di PSSI itu harus bisa tadi. Timnasnya harus bagus, kompetisinya harus bagus, organisasinya harus bagus, grade harus bagus. Dan dia masih punya waktu untuk itu semua. Masih. Dan semua bisa 2 periode kan, Tom? Dikotominya naturalisasi sama local player. Sama lokal. Kalau saya detik ini, kalau pemain lokal itu kualitasnya lebih bagus daripada yang naturalisasi, kenapa tidak pakai lokal? Ya. Tapi seorang Erick Thohir, seorang Sintayong yang diberi beban, bagaimana tadi memprioritaskan yang ada di federasi dipilih timnas, dia melihat lokalnya belum termanage dengan bagus, lalu kualitasnya masih so-so saja. Kalau dilawankan, mohon maaf ini saya nyebut negara, lawankan Vietnam aja udah kembang kempis. Lalu kan Sintayong kan ngomong sama Erick Thohir, bro, gua mau di sini dengan gaji sekian, tapi gua harus punya kebebasan memilih. Sama seperti saya pada waktu Teko saya pertahankan, pada waktu saya pertahankan, saya beri kebebasan. Loh kenapa kamu pakai naturalisasi? Pemain lokalmu ini main 15 menit udah nggak bisa. Titik, urusan kompetisi kita bicarakan nanti. Tapi timnas. Kalau sekarang ini parameternya kan sudah jelas. Parameter pemain untuk masuk di timnas sudah jelas, naturalisasi. Sekarang orang yang biasa mengurus timnas sama mengurus kompetisi, mengurus grassroots sudah punya parameter. Sekarang lebih enak. Kalau kamu mau bela negara Republik Indonesia supaya naturalisasi tidak terlalu banyak, ya kamu harus
di-upgrade ke satu. Genjot. Yang kedua, pemain lokal ini terbantu, terkerek, terupgrade dengan pemain asing ini. Bayangin kalau pemain asing, masa mau dikasih $100 bonusnya kalau menang? Coba kalau nggak ada pemain asing, nggak ada pemain naturalisasi, kasih uang merah. Harusnya terima kasih. Yang patut kita paksakan kepada pemain, klub, akademi, paksakan dirimu untuk mengupgrade kemampuan agar kalian bisa menempati porsi-porsi yang ada di timnas. Timnas itu bisa 17, 19, 20, 23 senior. Itu plotnya masih kosong banyak. Iya, betul. Dan tidak mungkin tidak mungkin akan naturalisasi semua. Betul. Kalau lokal sudah tersedia resources-nya. Nggak mungkin Sintayong itu pakai main asing semuanya. Maaf, naturalisasi semuanya. Yeah. Jadi memang prioritas federasi sekarang mungkin timnas, tapi tolong kompetisi, organisasi, empowerment kepada Asprof maupun kepada SSB, kepada itu dipastikan, ditegakkan. Supaya apa? Lemparkan empowerment, lemparkan kewenangan itu kepada daerah supaya daerah itu bisa mengelola dengan bagus. Nice, Pak. Thank you. Nah, Tom, sekarang kita bergeser ke ini, Pak. Yang kedua, bagi saya itu cuma satu. Federasi kuat, federasi bersih, ya, bersih. Aparat pertandingan takut untuk berbuat jelek, klub ini akan sulit, orang-orang bandar-bandar akan sulit untuk masuk. Oke lah, kalau nggak bisa bersih, dulu dari 500 pertandingan, 200 yang dimainkan. Buat dikurangin dari 200 menjadi 50 dulu.